Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ridho Muqtadi. Di video kali ini kita akan belajar terkait lagi ya untuk mata kuliah pemrograman mobile lanjut. Nah, kemudian untuk video kali ini topik yang akan kita bahas adalah desain dan perancangan aplikasi mobile. Jadi kemarin teman-teman sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, yang teman-teman perlu gunakan atau teman-teman perlu siapkan untuk membuat sebuah aplikasi mobile ya, dari bahasa pemrograman yang digunakan, kemudian sampai dengan tool pendukung yang digunakan. Nah, kali ini kita akan belajar bareng-bareng untuk membuat desain atau rancangan aplikasi mobile yang akan teman-teman buat. Jadi alangkah baiknya ya ketika teman-teman akan membuat sebuah aplikasi ya, teman-teman harus menentukan desain dan perancangan dari aplikasi yang akan teman-teman buat. Jadi nanti bisa terukur kebutuhannya, terukur ya bagian-bagian yang nanti akan diperlukan ya untuk mendukung aplikasi yang akan teman-teman buat. Oke, tidak lama-lama ya, kita mulai dulu ya. Jadi nanti untuk yang akan kita pelajari kurang lebih ada dua ya di pertemuan kali ini, bagaimana menerapkan sebuah desain untuk aplikasi ya, yang nanti teman-teman bisa menganalisis sesuai dengan kebutuhan yang ada di dunia kerja. Mungkin teman-teman di mata kuliah semester-semester sebelumnya ya sudah mempelajari terkait dengan desain ya. Saya hanya akan memperjelas dan nanti akan menambahkan ya sedikit materi terkait dengan perancangan dan desain tersebut ya. Nanti selebihnya teman-teman bisa buka kembali ya catatan-catatan yang teman-teman buka. Nah, materinya ya atau yang akan kita gunakan di sini untuk desain aplikasinya ya, pertama menggunakan use case diagram ya. Use case diagram adalah gambaran secara umum yang nantinya akan teman-teman terjemahkan ya dari aplikasi yang akan teman-teman buat sebelumnya ya. Sebelum aplikasi teman-teman buat desainnya dalam bentuk use case diagram. Itu secara menyeluruh nanti akan ada di situ dan secara umum ya. Kemudian yang kedua nanti akan ada user interface ya. User interface itu berarti pemodelan langsung dalam bentuk, kalau bicara teman-teman mungkin sering dengar ya istilahnya mockup-nya ya, mockup untuk desain aplikasi yang akan teman-teman buat. Teman-teman nanti kita akan belajar menggunakan Figma ya untuk bisa mengimplementasikan dari desain dari user interface itu. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar terkait dengan use case diagram dulu. Mungkin ini sekilas mengulang ya teman-teman ya, dan nanti harapannya teman-teman bisa mengimplementasikan use case diagram ini secara maksimal untuk perancangan dari aplikasi yang akan teman-teman buat. Oke. Nah, use case diagram di sini disediakan sebagai bagian dari Unified Modeling Language ya. Jadi ini adalah pemodelan untuk desain dari sebuah sistem atau aplikasi ya, yang nanti teman-teman juga bisa terapkan di aplikasi yang teman-teman akan buat. Kemudian fungsi utamanya ya di sini dia akan menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem. Jadi nanti ada interaksi antar pengguna dan sistem. Nah, ini secara menyeluruh dan secara umum nanti memang akan berhubungan dengan fungsi atau kegunaan yang sistem atau aplikasi yang akan teman-teman buat nantinya. Oke, kemudian use case diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor eksternal dan fungsi-fungsi sistem. Jadi nanti akan terlibat aktor eksternal itu. Eksternal dalam arti aktor itu memang berada di luar dari aplikasi ya. Jadi seperti user ya atau pengguna yang nantinya akan berinteraksi ke aplikasi tersebut. Kemudian di sini di use case diagram juga nanti akan digunakan untuk memvisualisasikan kebutuhan dari sistem. Nah ya, jadi nanti akan ada apa saja sih fungsi-fungsi yang ada di aplikasi atau sistem yang akan teman-teman buat. Nah, itu nanti semuanya akan terlihat di use case diagram ya. Kalau mau detail lagi ada sebenarnya, cuman topik kita di pertemuan kali ini hanya fokus di use case diagram saja secara menyeluruh ya, secara umum dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke
Figma untuk desain dari user interface-nya ya. Kalau bisa ditiru bisa ya di use case diagram, nanti ada turunannya lagi di activity diagram ya. Nah itu sudah lumayan detail nih, diturunkan lagi, bisa diturunkan lagi ya. Itu nanti masuk di UML ya, tadi yang saya sampaikan di awal. Nah itu bisa diturunkan lagi untuk lebih detail lagi ya. Cuman ini saya rasa cukup ya untuk pembahasan kita di use case diagram ya. Jadi untuk gambaran aplikasi nanti akan teman-teman buat. Oke, kemudian komponen utama di use case diagram itu ada aktor, tentunya yang tadi disebutkan ya. Orang atau entitas lain yang berinteraksi dengan sistem ya. Itu yang akan berinteraksi dengan sistem secara langsung dari pihak luar dari aplikasi atau sistem tersebut. Kemudian use case, proses atau aktivitas yang dilakukan oleh aktor, nanti ada use case-nya ya. Bentuknya oval ya. Secara gambarnya bentuknya oval. Nah, itu yang akan dilakukan oleh aktor, dari aktor yang nantinya akan membuat bukan aktor yang nantinya akan berinteraksi dan akan menggunakan fungsi yang ada di aplikasi atau sistem tersebut. Nah itu digambarkan dalam bentuk use case itu. Kemudian hubungan ya, koneksi antara aktor dan use case ya, association, include dan extend. Jadi hubungan nanti digambarkan dengan arah panah ya. Nah ini garis ya, garis yang menghubungkan antara satu user atau di sini satu aktor dengan use case yang berhubungan dengan aktor tersebut. Kemudian sistem ya, batasan sistem yang menggambarkan ruang lingkup. Nah ini nanti ada ruang lingkupnya ya, dibatasi antara aktor, use case ya. Kemudian itu nanti akan dibatasi dengan ruang lingkup. Jadi akan membatasi benar-benar ini fungsinya memang harus digunakan oleh aktor, dan aktor memang ada di luar dari sistem atau aplikasi tersebut. Oke, untuk simbol-simbolnya nanti ada aktor digambarkan sebagai tadi ya stick figure ya, orang yang gambar orang. Nanti kita akan belajar bareng-bareng ya sekalian untuk penggunaannya. Kemudian use case oval saya sampaikan ya. Kemudian hubungan itu garis yang menghubungkan antara aktor dan use case, untuk yang hubungan tadi ya, untuk yang menghubungkan. Kemudian contohnya, ini contoh nanti kita implementasikan juga ya. Yang sederhana dari sistem pemesanan tiket ya, di mana nanti ada aktor ya, pengguna admin di sini. Aktornya pengguna dan admin, berarti ada dua aktor. Kemudian untuk use case-nya di pemesanan tiket, pembatalan tiket, login, kelola pengguna ya. Nanti akan kita buat desainnya seperti ini ya. Jenis hubungan dalam use case diagram, jadi ada beberapa hubungan ya. Ada association, yang pertama hubungan langsung antara aktor dan use case ya. Aktor dan use case nanti dihubungkan langsung, itu namanya association. Kemudian include, menyatakan bahwa satu use case harus menyertakan fungsi dari use case yang lain. Jadi use case ini nanti bisa diakses ketika atau dia akan mengakses use case yang lain ketika use case tersebut diakses. Nah, nanti akan kita gambarkan juga. Extend di sini ya. Sini menyatakan bahwa use case dapat memperluas fungsi dari use case lain jika ada kondisi tertentu. Oke, jadi itu untuk hubungan dalam use case. Kemudian, nah ini kita ada step by stepnya untuk membuatnya. Ya, ini secara tertulis dulu. Nanti kita akan coba bareng-bareng ya. Identifikasi aktor. Di sini ya, tentukan use case yang terlibat. Oke, kemudian tentukan hubungan antara aktor dan use case. Kemudian gambar batasan sistem. Nah ini aktornya tadi, kalau contohin tadi ada dua aktor ya. Nah kemudian use case-nya itu ada berapa ya, use case itu yang di dalam use case diagram. Jadi nanti teman-teman bisa dibedakan ya, kalau semisal sudah namanya use case itu berarti itu adalah fungsi atau apa saja yang bisa dilakukan oleh aplikasi atau sistem tersebut. Sedangkan kalau sudah namanya jadi use case diagram, itu adalah keseluruhan ya. Kemudian menentukan hubungan antara aktor dan use case, kemudian gambar batasan sistem. Nah ini teman-teman perlu mengidentifikasinya nanti. Nah, apa sebenarnya manfaat yang kita peroleh ketika kita menggunakan use case diagram? Pertama, yang jelas membantu komunikasi antar stakeholder dan tim pengembang. Jadi bisa dikomunikasikan antara stakeholder ya. Dia pengennya seperti apa sih? Nah kemudian pengembang itu berarti siapa? Pengembang itu berarti nanti yang secara teknis akan menerapkan atau mengimplementasikan dari use case tersebut, dari pemodelan itu ya. Berarti siapa di sini? Programmer gitu ya. Kemudian
mempermudah pemahaman tentang kebutuhan sistem. Jadi kebutuhannya apa saja. Nah, itu akan dijabarkan di dalam use case itu. Karena tadi use case itu kan berdasarkan fungsi ya. Nah, fungsinya apa saja? Nah, fungsinya terjabarkan. Oh, berarti nanti kebutuhan sistemnya adalah apa saja. Nah, itu sesuai dengan use case yang dijabarkan di use case diagram tersebut. Kemudian mengidentifikasikan fungsi-fungsi sistem secara jelas. Nah, ini ya, karena tadi sudah kelihatan di use case itu adalah fungsi dari sistem. Jadi berarti identifikasi antara fungsi itu harus jelas dan memang sudah pasti nanti sistem itu bisa menggunakan fungsi tersebut. Gitu teman-teman. Oke, sebelum kesini kita akan langsung coba dulu aja tadi ya teman-teman ya. Ini kita masuk ke desain UI, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke use case diagram ya. Nanti teman-teman tenang saja akan kami sertakan juga untuk modul praktikumnya ya, di onclass.ump.ac.id. Teman-teman bisa mengaksesnya ya untuk use case diagram serta untuk praktikum-praktikum yang lainnya gitu. Oke, kita mulai. Di sini adalah contoh tampilan use case diagram. Teman-teman untuk menggunakan use case diagram ini teman-teman bebas ya untuk menggunakan tool pendukungnya ya, macam-macam. Kalau kita coba cari di sini. Nah, coba kita cari tool untuk UML ya. Ini macam-macam sebenarnya ya. Ini bisa yang online atau bisa yang offline ya. Kalau semisal di Microsoft juga menyediakan, kalau nggak salah Visio ya, kalau nggak salah Microsoft Visio. Nah, Microsoft Visio di sini ya, ini untuk membuat desain-desain untuk program atau aplikasi komputer ya. Jadi teman-teman bisa nanti bisa menggunakan ini salah satunya ya. Cuman ya tidak saya sarankan teman-teman pakai langsung ke editor teks saja gitu. Semisal pakai Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint gitu kan ya. Itu kan ada shape-nya Pak, itu kayaknya hampir sama nih nanti gambar-gambarnya. Ya itu bisa sebenarnya, cuman nanti akan merepotkan sendiri buat teman-teman ya untuk menghubungkannya gitu. Ya saya sarankan bisa pakai ini, atau kalau yang online saya juga kadang sering pakai online, ini namanya Draw.io ya. Jadi bisa pakai ini. Nah, ini online, bisa online, ada juga bisa versi desktopnya. Nah, kita coba yang versi online ya teman-teman. Nah, ini teman-teman search aja di Google ya, atau di browser teman-teman Draw.io ya. Nah, ini nanti simpan diagramnya di mana, bisa macam-macam ya untuk perangkat penyimpanannya, bisa model cloud atau juga bisa tersimpan di komputer teman-teman. Oke, kita pilih yang ini. Nah, kita akan buat diagram baru di sini. Oke, kita kosongkan saja diagramnya. Oke, kita buat. Oh, ini bentar dulu namanya ya, jangan lupa namanya ya. Contohnya tadi kita kan akan menggunakan apa tadi namanya ini. Nah, ini kan diagram sederhana dari sistem pemesanan tiket ya. Ibaratnya gini, ini sudah proses identifikasi ya teman-teman ya. Setelah diidentifikasi ternyata kebutuhan dari sistem pemesanan tiket ini adalah seperti ini ya. Ada aktor dan ada use case-nya. Untuk aktornya ada 2 ya, pengguna dan admin. Kemudian untuk use case-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 use case. Oke, berarti sederhananya gimana kalau bisa membuatnya seperti ini. Kemudian kita kasih judul pemesanan tiket. Oke, kemudian kita create. Ini nanti penyimpanannya terserah teman-teman ya. Oke, sudah jadi. Ini adalah halaman awal ya teman-teman. Jadi halaman ini yang nantinya akan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang akan kita
buat ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa membuatnya di sini di media ini ya, atau di halaman ini. Oke, ini apa? Oh, desktop ya, teman-teman, ada ininya ya, infonya ya, kalau mau di-install desktopnya. Oke, selanjutnya kita akan coba tadi ya, sesuai dengan contohnya. Nah, sistem pemesanan tiket. Oke, aktornya ada pengguna dan admin. Nah, pertama kita akan tuliskan dulu use case-nya ya. Use case-nya ada pemesanan tiket dan pembatalan tiket dan login kelola pengguna ya. Oke, kita mulai dulu di sini ya, teman-teman. Banyak pilihannya. Nah, double klik saja teman-teman, kemudian kita berikan nama dari use case tersebut atau fungsi yang ada di use case tersebut. Fungsi pertama adalah pemesanan tiket. Oke, terus yang kedua apa? Cek lagi pembatalan tiket. Teman-teman bisa copy paste seperti ini, dan di copy kemudian di paste. Nah, otomatis juga akan muncul ya hasilnya ya. Nah, contohnya seperti ini, pemesanan tiket, login kalau nggak salah. Nah, kemudian kelola pengguna. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita tambahkan aktor, teman-teman. Setelah use case-nya sudah dituliskan semua, kemudian kita tambahkan aktor di sini. Ya, ada 2 aktor, berarti sama, kita copy paste bisa. Seperti ini, teman-teman. Ya, nah ini ditaruh di sini bisa, ya, ditaruh di sini juga bisa, ya. Oke, tadi aktornya itu ada pengguna dan admin. Pengguna itu berarti usernya di sini atau customer ya, berarti ya. Nah, di sini adalah admin. Oke, terus kemudian kita nggak lupa ini tadi bahasan teman-teman ya. Kita di sini ada juga yang namanya sistem. Jadi batasan sistem yang menggambarkan ruang lingkup. Nah, kalau secara di langkah-langkahnya, nah ini juga langkah terakhir di sini adalah batasan sistem. Oke. Nah, aktor sudah, use case sudah. Nah, kita tinggal menghubungkan antara pengguna dengan use case atau antara admin dengan use case ini. Nah, caranya gimana ya, teman-teman ya? Caranya bisa pakai ini ya, line. Kita copy aja. Nah, pengguna apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna. Nah, ini adalah salah satu dari batasan yang ada pada sistem. Nah, ini bisa lakukan pemesanan tiket contohnya ya. Dan kita copy saja, paste. Bisa melakukan pembatalan tiket. Oke, paste lagi. Dan pengguna bisa ngapain lagi? Sini. Pengguna bisa melakukan login ya, pengguna bisa login ya. Terus apa lagi? Pengguna bisa kelola pengguna. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Kelola pengguna itu, nanti pengguna itu mengelola diri sendiri atau kelola pengguna keseluruhan. Nah, kalau semisal dibatasi ternyata pengguna itu bisa mengelola diri sendiri, tapi ketika mereka sudah login ya, berarti kalau semisal seperti ini ya, ini tidak jadi di sini. Cuman ini kita alihkan ke admin ya, untuk mengelola pengguna secara keseluruhan. Nah, nanti seperti ini. Dan dipastikan teman-teman, sekali lagi, untuk use case diagram atau di sini lebih tepatnya di use case-nya ya, teman-teman pastikan menggunakan kata kerja ya. Jadi pemesanan tiket, pembatalan tiket, login, dan kelola pengguna. Ini adalah kata kerja ya, yang menggambarkan fungsi yang nantinya akan bisa dilakukan di
sistem tersebut. Oke, kita lanjutkan. Admin berarti bisa melakukan semuanya. Saya contohkan seperti itu ya, dia bisa melakukan pemesanan tiket ya untuk pengguna. Dia juga bisa melakukan pembatalan tiket. Dia bisa melakukan pembatalan tiket, kemudian dia juga bisa melakukan login. Oke, kalau sudah, setelah itu kita gambar batasan sistemnya. Nah, teman-teman bisa pakai ini mana sih ya? Sebenarnya batasan itu bebas ya teman-teman ya. Misalnya mau pakai kontainer ini juga bisa, pakai ini rectangle ya, ini. Nah, bisa seperti ini yang akan menggambarkan bahwa batasan sistemnya adalah ini. Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini, nah ini kita kasih nama tadi, namanya sistem pemesanan tiket gitu. Nah, seperti ini kurang lebih untuk use case diagramnya teman-teman. Jadi sistem pemesanan tiket ya, jadi di use case diagram itu nanti ada 4 use case dan ada 2 aktor ya. Nah, berarti yang langkah yang perlu teman-teman lakukan yaitu nanti pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dari sistem tersebut atau aplikasi yang akan teman-teman buat ya. Seperti apa sih kebutuhannya, apakah akan ada fungsi login contohnya ya, atau fungsi pengelolaan untuk pengguna, atau hanya tanpa fungsi login, hanya mengelola fungsi-fungsi yang ada di aplikasi atau sistem tersebut. Nah, itu yang perlu teman-teman identifikasikan nanti gitu. Oke, kita lanjutkan ke topik bahasan kita yang selanjutnya ya. Tadi sudah use case diagram sudah kita buat ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan desain user interface dengan Figma ya. Jadi setelah teman-teman mengidentifikasikan contohnya kayak tadi, ini udah hasilnya seperti ini nih, berarti nanti ada 4 fungsi utama di aplikasi yang akan saya buat atau di sistem yang akan saya buat ya. Jadi tahap selanjutnya apa? Coba teman-teman buatin dong desain user interface-nya. Jadi nanti bentuknya seperti mockup yang akan teman-teman akses yang teman-teman buat di Figma gitu. Ibaratnya ini kalau misalnya teman-teman bikin rumah ya, ini adalah cetak birunya. Cetak biru itu kasar untuk denahnya, dan yang nanti yang bentuknya mockup itu adalah 3D dari rumah yang akan teman-teman buat gitu. Jadi gambarnya semakin yakin, oh nanti tata letak ruangannya seperti ini nih. Nah, sama seperti ini. Jadi oh nanti di aplikasi itu akan ada 4 fungsi nih. Oh, di aplikasi itu nanti akan bisa login nih. Aplikasi itu nanti bisa melakukan kelola pengguna kayak gitu. Jadi ketika diimplementasikan dalam bentuk desain cetak biru ini, kemudian diimplementasikan dalam bentuk mockup itu gambarannya akan semakin jelas. Oh, ternyata aplikasi yang akan dibuat itu seperti ini kayak gitu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, desain UI dengan Figma di sini ya. Mungkin sudah familiar juga ya teman-teman, Figma itu apa ya? Figma adalah alat desain berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk mendesain antar muka. Jadi ini memang cloud motor juga. Jadi sama seperti tadi Draw.io ya, itu bisa diakses secara online ya, ataupun bisa diinstal di desktop ya. Nanti tergantung teman-teman mau download atau mau langsung menggunakan di browser ya. Nah, kompatibel dan Figma juga kompatibel ya, karena basicnya adalah aplikasi web ya, jadi bisa digunakan di semua browser. Kemudian
Fitur utamanya itu meliputi ini ya, ada kolaborasi real time ya. Jadi nanti kita sebenarnya bisa bekerja sama dengan tim ya. Teman-teman nanti kalau misal membuat tim untuk final project ya, teman-teman silahkan bisa menggunakan Figma itu untuk berbagi pekerjaan, atau nantinya teman-teman ketika setelah teman-teman kerja ya gitu ya, nanti bisa berkolaborasi dengan rekan kerjanya gitu. Dan prototyping, membuat prototipe interaktif untuk menguji pengalaman pengguna ya. Sederhananya ini juga bisa kita simulasikan, jadi seperti nanti ada button apa saja yang ada pada desain aplikasi itu. Nah itu nantinya teman-teman bisa membuatnya gitu ya, membuatnya terus kemudian bisa seperti menavigasikan ya. Jadi button itu nanti akan menampilkan halaman apa gitu. Jadi bisa diarahkan ke situ. Kemudian desain responsif ya, kemampuan untuk membuat desain yang adaptif terhadap berbagai ukuran layar ya. Jadi nanti macam-macam juga untuk ukuran layarnya ya, teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian komentar dan umpan balik, pengguna lain dapat memberikan komentar langsung pada desain ya. Bisa seperti itu juga. Umpan balik ya, ini bisa teman-teman buka ya. Nanti kita lihat secara langsung ya. Kelebihannya tadi ada cloud based ya, tidak memerlukan instalasi, membutuhkan akses internet dan browser ya, karena boleh diinstal, boleh enggak, tapi kalau diinstal pun juga nanti harus tetap terkoneksi ke internet ya gitu ya. Dan cross platform ya, oke, untuk masalah sistem operasi itu udah aman juga. Kemudian versioning ya, Figma menyimpan setiap versi perubahan desain, memungkinkan untuk kembali ke versi sebelumnya ya. Jadi ada beberapa versi, nanti teman-teman bisa mengembalikan lagi, menyimpan lagi, dan melihat lagi yang sebelum-sebelumnya. Komunitas dan plugin, dukungan komunitas yang besar ya, serta ketersediaan plugin untuk memperluas fungsionalitas. Jadi pluginnya ada, fungsionalitas besar, komunitasnya juga sudah ada. Untuk cara kerjanya, ini pembuatan frame yang menyediakan ruang kerja untuk mendesain ya, kemudian penggunaan komponen ya, membuat elemen desain reusable seperti tombol form. Prototyping, menghubungkan frame untuk membangun alur tadi yang saya sampaikan ya di awal. Jadi dia bisa menyimulasikan ya, fungsi dari button ini apa sih, untuk navigasi apa sih. Nah itu bisa disimulasikan di sini. Dan kolaborasi, mengundang anggota tim lain untuk bekerja di file yang sama. Kemudian, nah ini perbandingan saja ya teman-teman. Ini hanya sebagai perbandingan untuk Figma ya. Nah, ini contohnya versus CAD, kemudian ada versus Adobe XD. Nah, terus kemudian dari semua ini, keunggulan dari Figma itu adalah penggunaan lintas platform dan dukungan kolaborasi yang real time. Oke. Karena ini slide-nya sudah sampai slide ini di sini ya. Nanti kalau secara langsung teman-teman ketemu saya di kelas ya, atau di waktu-waktu jika mau ada yang disampaikan, bisa disampaikan langsung di sini ya. Di kelas bisa langsung, di sini juga bisa. Silakan teman-teman bisa nanti di komen atau bertanya di on class ya, di e-learning UMP ya. Nanti teman-teman bisa bertanya di situ juga, atau kita sudah punya grup WhatsApp ya. Dan silakan teman-teman bisa manfaatkan grup itu untuk bertanya jika teman-teman ada pertanyaan yang masih berhubungan dengan desain ini. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Kita akan coba mengimplementasikan untuk Figma-nya ya. Kita akan coba pakai Figma yang online ya. Jadi kita buka dulu di websitenya. Nah ini Figma. Oke, ini halaman awalnya. Nah ini, kalau teman-teman sudah join atau belum join ya, kalau udah join nanti teman-teman bisa masuk ke sini. Oke, saya skip ya untuk bagian joinnya. Oke teman-teman, nanti teman-teman jika belum punya akun untuk Figma-nya ya, silakan teman-teman bisa membuat akunnya terlebih dahulu, yang mudah banget ya. Apalagi sekarang sudah ada fitur yang sudah tersinkronisasi dengan akun Google teman-teman ya. Nanti tinggal disinkronkan saja, tinggal diambil saja. Nanti teman-teman nggak repot lagi untuk loginnya ya.
Kalau sudah, nah ini halaman awalnya, ini sudah ada beberapa yang pernah saya buat ya. Nah, untuk beberapa project atau teman-teman mungkin saya butuh referensi nih, gimana sih caranya untuk membuatnya ya, teman-teman bisa di sini klik yang pojok kiri bawah ada explore community. Nah, kemudian ini ya teman-teman ya, macam-macam di sini. Nah, atau kalau teman-teman mau gampang aja, ini aja diklik search ya, pencarian. Nah, teman-teman cari contohnya toko online deh. Tuh, coba kita cari. Nah, ini akan muncul di sini ya, apa namanya, desain yang sudah dibuat. Nah, contohnya kita lihat di sini. Nah, ini salah satunya desain dari aplikasi mobile yang dibuat. Ini displaynya tuh seperti ini. Nah, kalau misal kita lihat display dulu besar. Nah, ini adalah desain dari Figma tersebut yang sudah dibuat sama siapa ini namanya yang buat. Oke, ini sebagai referensi saja ya teman-teman ya, barangkali membutuhkan ide ya untuk pembuatan ini. Ini Muhammad Taufik. Oke, kita lanjut lagi, kembali ke sini ke halaman kerja kita ya teman-teman. Nah, terus kemudian langkah awal yang akan teman-teman lakukan untuk membuat satu project di Figma adalah, yang pertama berarti teman-teman nanti perlu ini ya, membuat file baru ya, membuat project baru. Nah, oke, kita kembali lagi ke halaman ini ya teman-teman ya. Kita klik di recent. Nah, kemudian di sini ada create new. Teman bisa pilih yang desain file. Nah, desain file seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, ini masih kosong, kita belum punya frame. Nah, langkah awal kita akan tentukan frame-nya dulu. Jadi frame-nya itu gimana caranya? Nah, kita klik di sini ya. Tuh, nanti ada simbolnya di situ F ya untuk frame. Nah, di sini juga sudah tersedia untuk template dari beberapa aplikasi ya, bukan aplikasi, template dari beberapa perangkat mobile ya. Ada iPhone, contohnya ini, Android ya. Di sini ada Android small, ada Android large ya. Kita pakai Android small. Nah, ini seperti ini teman-teman ya, Android small. Kemudian selanjutnya setelah kita menentukan frame-nya ya, kemudian ukuran frame yang sesuai dengan OK sudah kita tentukan seperti ini kurang lebih yang nantinya akan kita buat. Nah, setelah itu kita akan membuat struktur dasar dari wireframe ya. Gunakan di sini rectangle ya, seperti ini. Gambarkan ke sini. Nah, kemudian ini adalah tampilan untuk apa namanya, struktur dasarnya ya dari wireframe ini ya. Kemudian teman-teman mau ngapain sih di struktur wireframe ini? Ini teman-teman bisa menentukan apa namanya, bisa menentukan background dasar dari desain yang akan teman-teman buat ya. Jadi silakan nanti teman-teman sesuaikan untuk desainnya ya, bisa ini untuk bentar, ini dulu ya. Kemudian teman-teman bisa menentukan untuk warnanya ya, warna dari wireframe ini ya. Misal saya mau kasih warna merah putih. Oke, kemudian saya akan buat seperti ini.
saya akan buat seperti ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Kemudian untuk tata letaknya bisa jadi teman-teman tadi saya sampaikan tadi di awal ya, teman-teman bisa mengadopsi ke beberapa contoh dari Figma ya. Tata letak gimana sih baiknya sih? Nah, teman-teman bisa melihat beberapa rekomendasi. Oke, coba kita lihat sitemap ini. Nah, ini untuk apa namanya, sitemapnya Tokopedia ya. Kita coba dibuka di sini. Macam-macam ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman bisa nanti setting ya, menggunakan apa saja itu nanti bisa ya, teman-teman lihat di sini. Contohnya tadi mana ini ya, sini. Nah, seperti ini mau dibagi berapa frame, nah teman-teman bisa melakukan pakai ini lagi, pakai rectangle lagi, atau mau pakai yang lainnya ya, macam-macam. Misalnya seperti ini untuk headernya ya. Ya, untuk warna nanti bisa diganti ya seperti ini ya, yang match saja dengan warna dari backgroundnya ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya lebih ke perpaduan warna. Teman-teman yang sudah belajar warna mungkin lebih paham dari saya ya. Nah, kayak seperti ini teman-teman juga bisa copy paste ya. Ini nanti ini sebagai apa di bagian sini ya, akan menampilkan fitur apa. Nah, kemudian ini juga sama ya, di bawahnya mungkin sebagai informasi yang lain yang perlu ditampilkan, saya tampilkan di sini. Ini hanya untuk gambaran secara sekilas saja teman-teman ya, untuk membedakan warna saja. Oke, sudah. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan teks ya di sini ya. Contohnya di sini saya tambahkan ini tokoku gitu ya. Ini salah satu contohnya saja. Sudah, terus kemudian teman-teman juga bisa perbesar untuk ukuran dari teksnya di sini. Di sini, teman-teman. Misalnya jadi begini. Nah, kita sesuaikan lagi untuk letaknya. Kemudian untuk font yang digunakan juga bisa teman-teman pilih ya di sini. Nah, ini untuk tipenya. Kemudian untuk fontnya teman-teman bisa pilih di sini. Nah, yang tersedia di Figma ini ya. Kemudian gambar dan lain sebagainya teman-teman bisa menambahkan dari perangkat luar ya, tinggal drag and drop bisa. Kemudian nah, untuk style-style yang lain ya, saya rasa nanti teman-teman bisa menggunakan ini, dan nanti ada duanya di buku, di modul ya, di modul yang sudah dibuat bersama tim. Nah, teman-teman bisa menggunakan modul itu. Nah, kalau ditampilkan nanti akan seperti ini untuk plan Figma-nya. Nah, ini secara desain yang nanti akan ditampilkan di perangkat Android ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk nanti tampilan ketika digunakan di handphone. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah desain tambahan ya. Setelah teman-teman membuat desain cetak birunya dalam bentuk use case diagram, kemudian teman-teman sekarang tinggal melengkapinya dalam bentuk yang 3 dimensinya seperti ini. Nah, untuk kebutuhan button dan sebagainya di sini ada, dan di modul nanti juga akan kami sertakan untuk pembuatan desainnya. Ininya kalau di sini lebih ke
kreativitas teman-teman ya, lebih kreatif, lebih bagus untuk menampilkannya, dan semoga bisa diimplementasikan secara langsung semaksimal mungkin. Jadi antara desain user interface-nya dengan aplikasi yang teman-teman nanti akan buat ya, itu sama gitu ya. Ya ada perubahan mungkin sedikit ya, karena bisa jadi nggak support nih gitu, atau tata letaknya ternyata ketika diimplementasikan nggak sesuai gitu untuk perangkat mobile tertentu. Oke, baik, mungkin cukup ya teman-teman untuk video pada kesempatan kali ini ya. Intinya nanti silakan teman-teman perdalam lagi, karena ini terkait dengan yang user interface itu sebenarnya ya kreativitas teman-teman ya, kemudian pemahaman teman-teman, dan juga ini kan lebih main lagi di ya perpaduan warna ya, kontras, terus gaya penulisan ya, besar kecil font, pattern dan sebagainya ya, itu lebih main di situ ya. Semoga nanti ini sebagai mendukung juga di user interface yang menarik. Harapannya kan aplikasi atau nanti sistem yang teman-teman akan kembangkan juga akan lebih mudah ya, lebih mudah digunakan dan lebih menarik untuk digunakan oleh pengguna. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.